bersyukur atas kelahiran anak, karena di sini dari hadis Rasulullah, kullu gulamin murtahanun, setiap kullu mauludin ya kullu gulamin murtahanun, setiap anak yang dilahirkan ini tergadai ya, tergadai sebelum disembelih akikahnya ya, sebelum disembelih akikahnya masih tergadai. Namanya tergadai tadi ya, berarti kurang sempurna. Nah, ini keharusan orang tua. Berarti kalau akikah keharusan orang tua, anak yang dilahirkan ini ibaratnya masih tergadai karena belum diakikahi, harus disembelih binatang ya. Tanda syukur kepada Allah, tujuannya bersyukur atas kelahiran anak kita. Yauma sabihi, sebaiknya dalam hadis ini sebaiknya di hari ketujuh dari kelahiran ya. Hari ketujuh dari kelahiran. Kalau nggak bisa hari ketujuh, kelipatannya hari ke-14, hari ke-21. Cuma kalau di kita kebiasaannya 40 hari ya, padahal yang utamanya 7 tuh. Karena lisan itu susah, Pak. Orang kadang-kadang kalau tersinggung, saya mah gak mau ikut kajian taklim di Ustadz Asep subuh, suka nyinggung gitu. Saya gak mau ikut kajian di minggu kedua Ustadz Hadrudin malam, suka nyinggung. Saya gak mau hadir di kajian Ustadz Yusuf ya, minggu ketiga, suka nyinggung. Kayak Wapak suka nyinggung dan sebagainya. Memang pengajian itu tujuannya untuk nyinggung, Pak, gitu kan. Sehingga yang tersinggung berarti melakukan kesalahan dan sadar atas kesalahannya. Makanya bagus, Pak. Selama hati masih ada singgungan, dalam arti masih ada peka terhadap singgungan, ngaji bagus, Pak. Karena kalau sudah parah, ya, itu nggak akan tersinggung. Membahas tentang Bang Emok padahal dia melakukan Bang Emok tapi tidak tersinggung sama sekali, itu yang udah parah, Pak. Gitu. Membahas tentang riba padahal dia terlilit riba tapi tidak tersinggung sama sekali, berarti sudah mati hatinya. Membahas tentang sholat padahal dia tidak sholat, tidak tersinggung sama sekali, berarti hatinya sudah mati. Tapi selama hati itu masih tersinggung, dalam arti ada perasaan, rasa sakit tadi ya. Contoh orang yang tidak sholat dibahas oleh Ustadz dalam pertemuan ya, tentang orang yang tidak sholat dosanya sangat besar, bahkan nanti akan ketemu dengan ular sujaul aqra ya, disiksa dengan siksaan yang dahsyat ya, luar biasa, bahkan meninggal pun nanti akan diserupakan dengan seekor babi yang hitam gitu kan, babi hutan. Berarti tersinggung, ya saya nggak sholat. Ketika tersinggung akhirnya kan ada sedikit sadar, saya mau belajar sholat, saya mau sholat. Orang yang melakukan dosa besar atau dosa-dosa yang lain, ketika dibahas tentang bahasan yang menyinggung, dia sadar akhirnya berpikir, saya mau mencoba memperbaiki diri, itu bagus. Yang parah itu ketika dikaji tapi sama sekali hatinya tidak sakit, tidak tergerak, itu sudah mati. Padahal dia pelaku maksiat tapi disinggung tentang maksiat oleh ustadz, oleh kiai, itu tidak menjadi perubahan, sama saja. Itu cuma omongan ustadz, itu cuma omongan kiai, ya masing-masing hidup gitu kan. Ya masing-masing hidup ya. Makanya kalau saya berprinsip apapun kalau ada unsur haramnya itu tidak ada keberkahan, Pak. Berani saya berspekulasi siapapun orangnya, kalau unsur haramnya, banyak unsur haramnya, itu tidak ada keberkahan, Pak. Apapun, si anu kok tetap senang di hadapan orang, tapi hati kan nggak tahu, Pak. Ya. Kalau harta didapatkan dengan cara haram, gitu kan, berbagai cara haram itu, dengan berjudi, ya, dengan riba,
dengan menipu, dengan mencuri, dengan manipulasi yang lain-lainnya, harta yang didapatkan oleh kita meskipun banyak nggak ada keberkahan. Tetap senang, rumahnya 2 tingkat, mobilnya ada, itu hanya terlihat, tapi dalam hatinya wallahu a'lam kesenangan. Tinggal dilihat berapa tahun ke depan di akhir hayatnya bagaimana, ya. Bagaimana di akhir hayatnya, tetap tidak ada keberkahan. Ya, kalau saya berani seperti itu dalam arti mengatakan, karena apapun yang namanya tidak baik menurut Allah, haram menurut Allah, berarti di situ ada unsur ketidakbaikan, ada unsur keburukan, meskipun tidak nampak di awal, ya, tapi pasti di akhir. Seperti maksiat-maksiat, perzinahan, perjudian, ya. Meskipun kok itu senang tetap, walaupun dia zinah mulu, walaupun dia judi mulu, walaupun dia mabuk-mabukan mulu, nah gitu. Tapi lihat pada akhirnya, ya, kesenangan atau musibah yang dia dapat, tinggal dilihat saja. Makanya orang benar meskipun awal-awalnya susah, tapi insya Allah pada akhirnya akan senang. Tapi sebaliknya, orang yang pelaku maksiat meskipun terlihat di awalnya itu membahagiakan, seperti tadi dengan menipu mendapat uang yang banyak, dengan menipu mendapat hasil yang banyak, tapi pada akhirnya ya akan direndahkan, akan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, serendah-rendahnya. Ya, penipu, kalau penipu-penipu di kelas cari nggak mungkin ada yang senang, dia menjadi buronan orang, gitu kan, menjadi buronan orang. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kajian ini kita lanjutkan setelah kemarin di sebelum bulan Ramadan, ya, kalau bulan Ramadan kemarin ngebahas tentang puasa. Sebelum bulan Ramadan dalam kajian Fathul Qorib membahas tentang kurban, ya. Setelah kurban di sini fi ahkami aqiqah, ya, membahas tentang akikah, hal yang hampir mirip dengan kurban. Kalau kurban yaitu penyembelihan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, ya, tepatnya tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tujuannya taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berharap keridhaan Allah, itu kurban, ya. Makanya sekarang ini udah bulan Syawal, tinggal 2 bulan lagi ke bulan Dzulhijjah. Bagi yang mempunyai rizki, ya bisa mungkin DKM mempunyai program patungan, ya silahkan. Atau patungan yang 2 tahunan, ya lebih ringan, ya silahkan. 3 tahunan silahkan. Intinya ya kita berkurban, ya. Intinya berkurban, menyisihkan sebagian harta kita, mau tahunan lah, mau 2 tahunan. Ya, saya mampunya cuma 1.100.000, ya berarti untuk 3 tahun cari 3 orang, ya. Cari 3 orang berarti ya udah tahun ini kamu, boleh. Jadi hukum kurban patungan itu boleh kalau disepakati orang yang berkurbannya di tahun itu, ya. Kalau disepakati, tapi kalau tidak disepakati maka jatuhnya itu sedekah. Kalau disepakati itu contoh, saya Kang Ustadz Dodo sama Pak Haji Sodri, aduh saya nggak punya uang nih tahun ini kalau kurban 1 kambing, ya gitu. Ya udah, nih dari saya 1 juta, dari Ustadz Haji Sodri 1 juta, dari Ustadz Dodo 1 juta. Terus ini atas nama siapa? Kalau atas nama 3 tidak disepakati, ya udah berarti masuknya sedekah. Tapi kalau umpama disepakati untuk tahun ini, ya udah nggak apa-apa, namanya Pak Haji Sodri saja, ya, nanti yang di nama kurbannya itu sah menjadi kurban, meskipun uangnya uang saya dan Ustadz Dodo. Tahun depan berikutnya, ya sama patungan lagi, ini siapa nih sepakatnya, ya udahlah Haji Sodri lagi, nggak apa-apa, karena pahala nggak bakalan ketukar kan. Ya, pahala nggak akan ketukar gitu. Pahala sedekahnya dalam arti uang 1 juta dari saya, 1 juta dari Ustadz Dodo, 1 juta dari Haji Sodri, namanya Haji Sodri, kurbannya itu sah gitu. Tahun berikutnya gantian, nah gantian lah Ustadz Dodo namanya, sepakatnya itu boleh.
Ya, jadi boleh, yang penting disepakati. Kalau tidak disepakati, masuknya ke sibeh kurban atau masuknya ke sedekah seperti di sekolah. Ya mungkin anak-anak bapak di sekolah ada program kurban bayaran 50.000 karena ada 500 orang, akhirnya terkumpul 25 juta, beli seekor sapi, kan tidak ada kesepakatan di situ namanya, maka masuknya di situ sedekah. Ya. Tapi kebertepatan di hari kurban ya seperti kurban, sibhul kurban gitu kan, seperti kurban, karena di situ patungannya hanya 50.000, tidak disepakati. Kecuali kalau disepakati, ini siswa-siswa udah namanya buat kepala sekolah, setuju tidak? Setuju, berarti sah kurbannya. Ya, beli sapi ini untuk kepala sekolah sama guru-guru yang senior ada 6 nih, Pak Anu, Bu Anu, siswa-siswa dan wali murid yang ngasih itu setuju, sepakat, itu pun sah menjadi kurban. Tapi kalau tidak, ini kan kurban saya enak banget, saya yang bayaran 50.000, dia bayaran juga enggak, guru cuma mukul, dia mau namanya, enggak, saya enggak ridho, satu orang enggak ridho, berarti enggak sepakat, enggak jadi kurban. Tapi pahala tetap ada, pahala sedekah gitu Pak. Jadi boleh dari sekarang cari, kalau umpama kambing 3 orang, gitu kan, kambing 3 orang. Tapi kalau mau sapi, ya berarti programnya seperti di sini, berarti 21 orang ya, 21 orang ya. Setahunnya berarti 7 orang, setahun 7 orang kalau sapi. Kalau kambing kan cukup 3 orang patungan tadi. Kalau mau kambing gitu kan, kalau mau sapi berarti harus banyak lagi. Berarti 7 kali 3 23. Pingin lebih ringan ya 7 kali 4 ya mungkin. Lebih kecil lagi, tapi kan makin lama. Terus bagaimana kalau keburu meninggal? Ya pahala enggak bakalan ketuker. Baru 1 kali patungan belum dapat, ujungnya kesananya meninggal, belum kurban, pahala gak akan ketuker Pak, pahala yang ngasih dan pahala yang enggak, gitu kan. Jangan takut, ya kurban yang sah di awal, meskipun namanya itu contoh tadi Haji Sodri tahun kedua itu ternyata saya sudah meninggal, pahala gak bakalan ketuker, jangan takut. Allah itu maha tahu dan Allah itu maha adil gitu. Ya, maha adil. Dengan kurban yang pertama sah, tetap pahala kurban juga saya dapat gitu kan. Kurbannya sah, pahalanya dapat, pahala sedekah tadi. Tahun kedua saya nggak dapat nama lagi karena keburu meninggal, cuma Haji Sodri dan Ustaz Dodo patungan jadi berdua, dan Ustaz Dodo yang kurbannya. Ya saya nggak dapat pahalanya karena apa? Karena nggak ngasih uang juga, udah meninggal tadi gitu. Kecuali ya ada kesepakatan, ini untuk Ustadz Asep gitu kan, itu dapat ya, berarti isol pahala, menyampaikan pahala ya. Seperti untuk orang yang meninggal ini saya kurbani pahalanya untuk almarhum ya. Sebetulnya kalau kurban itu kan bagi yang hidup Pak ya, karena kan tadi pahala. Tapi bagi anak yang berbakti ya boleh masuknya ke sedekah tadi, sedekah untuk orang tua gitu. Kalau kurban pengorbanan dari kita yang hidup. Kalau sudah meninggal sebetulnya itu sibhul tadi ya, sibhul tadi, pahala tetap ngalir ke kita, cuma kita serahkan ini pahala kurban saya untuk almarhum ibu saya yang sudah meninggal, pahala akan ngalir, pahala sedekah tadi ya boleh ya. Jadi dengan bahasa saya mau ngorbanin ibu saya almarhum gitu kan, kalau di kita almarhum, intinya itu sedekah dari kita, pahalanya dialirkan kepada orang tua. Seperti itu ya. Jadi sebentar lagi Idul Kurban, bagi yang punya rizki bisa sendiri ataupun tadi dengan patungan, tapi disepakati gitu kan. Disepakati siapa namanya. Kalau saya sendiri tidak mempermasalahkan tentang nama, karena saya yakin Allah itu tidak mungkin, ini kurbannya ini Ustadz Dodo, saya nggak dapat pahala, nggak mungkin. Allah itu maha adil. Jangan pernah takut, saya pingin nama saya, tetap Pak ya, tetap pahala itu nggak mungkin ketukar. Yang mengorbankan atau yang mengeluarkan harta tetap itu ya pasti dapat pahala. Ini tentang akikah yang kedua ya. Tadi kurban udah beres, itu hanya
pengulangan di bahasan sebelumnya, pemantapan. Al-akikah, kalau akikah wahia dzabihatun anil maulid yauma sabihi, yaitu sesembelihan atau menyembelih binatang yang sama dengan kurban, ya berarti kambing, ya. Yang sama dengan kurban yaitu kambing. Anil mauludi, atas kelahiran anak. Jadi bersyukur atas kelahiran anak, karena di sini dari hadis Rasulullah, kullu gulamin murtahanun, setiap kullu mauludin, ya kullu gulamin murtahanun, setiap anak yang dilahirkan ini tergadai, ya tergadai sebelum disembelih akikahnya, ya sebelum disembelih akikahnya masih tergadai. Namanya tergadai tadi, ya berarti kurang sempurna. Nah, ini keharusan orang tua. Berarti kalau akikah keharusan orang tua, anak yang dilahirkan ini ibaratnya masih tergadai karena belum diakikahi, harus disembelih binatang, ya. Tanda syukur kepada Allah, tujuannya bersyukur atas kelahiran anak kita. Yauma sabihi, sebaiknya dalam hadis ini sebaiknya di hari ketujuh dari kelahiran, ya. Hari ketujuh dari kelahiran. Kalau nggak bisa hari ketujuh, kelipatannya hari ke-14, hari ke-21. Cuma kalau di kita kebiasaannya 40 hari, ya, padahal yang utamanya 7 tuh. 7, kalau kita mah 7 baru ngayun gitu kan, padahal mah 7 itu. Ya, akikah yang paling baik itu akikah, ya. Ini 7 hari dari kelahiran, bukan sekedar ngayun, memberikan nama, tapi di situ akikah yang terbaik nih, itu tanggal 7, ya. Cuma kebanyakan orang tua masih bingung, bekas kemarin lahiran aja belum kebayar ke paraji, ya gitu kan. Bekas kemarin aja belum, apalagi beli kambing, masih repot. Kalau 40 hari agak senggang lah gitu, ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau ada rizkinya, ya sebaiknya 7 hari, itu 7 hari dari kelahiran, ya berarti akikah, marhaba, sekaligus pemberian nama di situ, ya. Hari ke-7 dari kelahiran. Wa yudbahu anil gulami syatani, untuk anak laki-laki disembelih syatani, 2 kambing, ya, 2 kambing. Wa yudbahu anil jariyah, kalau untuk anak perempuan syatun, yaitu 1 ekor kambing. Kalau untuk laki-laki berarti akikahnya 2, kalau untuk perempuan, anak perempuan 1. Wa yut'imul fuqara wal masakin, dijadikan makanan 2 kambing atau 1 kambing tersebut, ya, atau yut'imul minal aqiqah al fuqara, kepada fakir miskin, wal masakin, kepada fakir dan miskin. Dan sebaiknya kalau akikah itu dibagikan setelah matang, ya, fayut bihuha bihluwin wa yahdi min halil fuqara wal masakin, dimasak terlebih dahulu, dan sebaiknya dimasaknya bihuluwin, dengan yang manis-manis, semur berarti, ya, disemur, ya, yang ada kecap-kecapnya yang manis, ya, dengan manis-manis, ya. Wa yahdi lil fuqara, dan diberikan, dihadiahkan kepada fakir wal masakin dan miskin. Berbeda dengan kurban. Kalau kurban kan mentah dibagikan, silahkan mau disate dan sebagainya. Tapi kalau akikah ini sunahnya dimasak. Makanya banyak yang mempunyai rumah akikah, ya, rumah akikah dengan harga kambing yang bervariasi, dari yang termurah mungkin 1 juta sampai yang termahal mungkin 5 juta, nah gitu kan. Kambing kurban, kambing akikah itu, ya, kambing yang gede, ya, mungkin itu variasi tergantung kemampuan, ya, tergantung kemampuan. Karena akikah itu kan ada yang murah di rumah akikah, ini kisaran yang harga 1 juta, ini yang 1,5 juta, ini yang 2 juta, ini yang 2,5 juta, ini yang 3 juta. Ini kalau 1 juta mungkin cuma bisa dipakai untuk 30 porsi, ya,
Kalau dibikin sate mungkin hanya menjadi 150 tusuk, nah gitu. Satu porsinya 3 tusuk, sehingga menjadi 50, satu porsinya hanya cuma mungkin bukan 150, hanya 90 tusuk, satu porsinya 30 porsi, nah gitu. Kalau yang kambingnya kecil, apalagi kambingnya kambing perempuan, boleh kambing perempuan, boleh akikah. Ya, kambing perempuan boleh. Namun jangan yang hamil gitu. Makanya harus tahu ahli kambing dulu, jangan yang hamil. Kalau yang hamil itu kurang baik. Bahkan kalau memang tahu itu sedang hamil disembelih, itu jelas ya tidak boleh, tidak boleh. Yang tidak hamil boleh ya. Berarti kambingnya ini sedang tidak hamil. Kalau yang punya kambing atau yang ahli kambing kan tahu bahwa ini hamil enggak. Berarti yang ini nih pakai akikah gitu, boleh. Termasuk kurban pun sama. Boleh, cuma jangan yang sedang hamil, karena yang diambil kan dagingnya. Kalau hamil berarti berkurang ya. Gemuk itu bukan karena daging semua, gemuk itu karena banyak janin atau besarnya janin yang ada di dalam perut, bukan dagingnya gitu. Sedangkan tujuannya kurban dan akikah adalah dagingnya yang banyak. Wa yutimul fuqara wal masakin ya, diberikan makan kepada fakir miskin ya, di hari ke-7 tuh. Sama ya, dalam akikah juga nggak boleh dijual. Pak, dimasak sebagian lagi sotonya dijual, nggak boleh itu. Sama, harus disedekahkan ya. Disedekahkan, disembelih ya, disedekahkan ke fakir miskin. Dan yang punya boleh mencicipi ya. Yang akikah boleh makan ya, selama bukan akikah nazar. Kalau akikah nazar kan hukumnya wajib ya. Ya. Kalau akikah sunnah hukumnya sunnah. Kalau akikah nazar hukumnya wajib. Diberi nama ya, di hari ke-7 ini sunnahnya. Ketika lahir, wa yusanu ayudana fi udhunil maulidil yumna hina yuladu. Ini sunnah-sunnah ketika lahir, di sini diadzan ya. Sunnah ketika lahir telinga kanan ini dikumandangkan azan, tapi jangan keras-keras ya. Pelan aja gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kedengeran sampai 10 rumah. Ini siapa yang azan, padahal baru lahiran ya. Karena kan telinga bayi masih mungkin kurang peka juga ya, tapi ada lantunan-lantunan yang masuk ke telinga kanan dengan azan. Wa yuqimu fi udunil yusra, dan telinga kiri ini iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya, telinga kiri. Dan sunnah dicekok ya, bahasa Sunda itu cekok, dicetaki itu apa? Dengan kurma yang digigit ya, tahnik lah gitu kan, dengan tahnik ya. Bahasa ayah nikah ini kan bahasa tahnik. Kalau bahasa tahnik itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab tahnik itu ya, ini ayah nikahan ditahnik ya. Tahnik itu ya bahasa Arab, karena di ayah nikahan ya. Kalau bahasa Sundanya itu mungkin dicekok ya, dengan kurma yang dilembutkan gitu kan, dilembutkan ya, dimasukkan ke dalam ya. Mungkin saripatinya atau bukan, rasa kurmanya itu sampai ke lak-lakan gitu kan, masuk ya. Tujuannya apa? Wa yudliku biha jankahu dakhila famihi, itu di dalamnya itu di mulutnya si bayi mungkin digosok-gosok gitu kan, liyazula minhu syai'un ila jawfihi, supaya ada yang masuk ya, ada yang masuk ke tenggorokannya ya, tenggorokannya syai'un, rasanya tadi. Itu sunahnya. Kalau nggak ada kurma ya dengan anggur dan sebagainya. Kalau di sini anggur ya. Kalau nggak ada kurma, anggur. Kalau nggak ada anggur, pasyai'un hulubun, maka dengan sesuatu yang manis ya. Silahkan, madu berarti yang sehat ya. Kalau sirup kan mungkin untuk bayi kurang baik ya. Yang sehat. Diberikan nama ya.
nama bayi di hari ketujuh. Wa yatajuzu atasmiyatu qabla sabi'i, dan boleh memberikan nama sebelum hari ketujuh, boleh. Baru 1 hari ya, 1 hari lahir dikasih nama anaknya boleh Pak, gak apa-apa. Itu tentang akikah.